Jelaskan konsep filosofi kata Bimba yang Anda pahami. Filosofi kata Bimba lahir dari tujuan hidup manusia, yaitu ingin bahagia dan selamat. Supaya ingin mencapai kebahagiaan dan selamat, kita perlu menjadi pembelajar. Kita tumbuhkan minat belajarnya. Agar tumbuh minat belajarnya, kita menggunakan paradigma Bimba, yaitu dengan menggunakan metode Bimba. Jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan Bimba. Kebahagiaan sejati yaitu rasa senang, aman, dan nyaman yang kita rasakan kapanpun dan kapanpun. Jadi kebahagiaan yang dirasakan setiap saat, bukan hanya sesaat. Hubungan tujuan utama hidup dengan Bimba yaitu sama-sama ingin mencapai sebuah kebahagiaan. Jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Konsep beriman yaitu meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Penyayang. Konsep berbuat baik yaitu melakukan sesuatu terhadap orang lain tanpa pamrih, dan manfaat yang dirasakan bukan hanya orang yang kita bantu, tetapi untuk diri kita juga. Belajar itu menghubungkan satu hal ke hal yang baru untuk memperbaiki diri. Sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan contoh konkret masing-masing. Insya Allah sudah menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar. Contohnya itu saya menjadi pribadi yang lebih sabar lagi, menjadi pribadi yang lebih optimis lagi, menjadi pribadi yang lebih bersyukur dalam segala keadaan. Lalu saya melakukan perbuatan baik kepada orang lain ketika diperlukan. Sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan contoh konkret masing-masing. Insya Allah sudah menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar. Contohnya yaitu saya menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih bersyukur, menjadi pribadi yang lebih optimis lagi dalam menghadapi segala keadaan. Berbuat baiknya, saya selalu membimbakan. Terus belajarnya, saya belajar menyikapi segala keadaan yang terjadi saat membimbakan. Apa saja 7 tahapan belajar? Bagaimana hubungan tahapan belajar? 7 tahapan belajar yaitu dari tahu, setelah tahu saya pahami lagi, setelah saya pahami saya aplikasikan, setelah saya aplikasikan habis itu saya analisa, saya sintesa dulu, setelah itu saya evaluasi lagi, setelah saya evaluasi saya sosialisasikan kepada orang lain. Jelaskan konsep paradigma Bimba yang Anda pahami. Paradigma Bimba yaitu proses membimbing minat belajar anak sebagai landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh. Insya Allah saya sudah menerapkan paradigma Bimba, yaitu saya membimbakan murid-murid dan membimbakan orang sekitar. Lalu jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca.
Membimbangkan itu kan berorientasi pada proses. Jadi prosesnya itu harus 100% menyenangkan. Terus caranya dengan kita caranya dengan individual dan bertahap. Kalau mengajarkan itu kan sistemnya klasikal dan berorientasinya pada hasil. Jadi tidak terlalu memikirkan prosesnya, tapi yang penting itu hasilnya kalau mengajarkan.